Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini seusai salat subuh di Masjid Al-Muhajirin Transito Pondok Kopi, Pondok Kelapa, kita bisa bareng-bareng belajar. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah. Allah turunkan as-sakinah sehingga kita bisa menambah iman di forum ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hambanya yang beriman agar bertambah iman mereka di samping iman yang mereka miliki. Sehingga dengan as-sakinah iman seorang hamba akan semakin meningkat. Di mana kita bisa mendapatkan as-sakinah? Salah satunya di majelis ilmu. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca Al-Quran dan saling mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun as-sakinah kepada mereka. Sehingga majelis ilmu adalah majelis untuk ngecas iman. Karena itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengajak masyarakat untuk bergabung di majelis ilmu, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan, haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Apalagi ketika majelis itu memang khusus membahas tentang iman. Dan majelis-majelisnya Nabi SAW, terkadang beliau menyampaikan beberapa perkara gaib yang tidak bisa dijangkau kecuali melalui jalur nubuwah, kecuali melalui jalur kenabian. Manusia biasa nggak tahu, walaupun ada di hadapan matanya. Pada waktu Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia, diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La ya'rifuhu atharus safar wa la ya'rifu minna ahadun." Tidak ada tanda-tanda orang safar, tidak ada bekas orang yang melakukan perjalanan jauh, tapi enggak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi, kemudian dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mempertemukan lutut dengan lutut beliau sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffai ala fakhidai, kemudian telapak tangannya diletakkan di atas pahanya. Faqala ya Muhammad, lalu terjadilah dialog antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai orang ini pergi, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, "Atadruna manis sa'il?" Tahukah kamu siapa orang yang bertanya itu? Para sahabat hanya mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi SAW, "Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga alam malaikat tidak bisa diketahui kecuali oleh siapa? Para nabi. Hanya melalui jalur kenabian orang itu bisa tahu ini malaikat ataukah bukan.
Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, dalam beberapa forum yang disampaikan oleh Nabi SAW, beliau terkadang memberitakan tentang hal-hal gaib yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, diantaranya berkaitan dengan masalah iman kepada malaikat. Namun sebelum kita membahas beberapa catatan tentang iman kepada malaikat, terlebih dahulu saya berikan beberapa muqaddimah berkaitan dengan masalah iman kepada hal yang gaib. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, muqaddimah yang pertama, Allah perintahkan kita untuk beriman, dan Allah ajarkan apa saja yang harus diimani. Sehingga di sini ada dua hal, ada perintah untuk beriman dan ada materi yang harus diimani. Maka ketika Allah perintahkan hambanya untuk beriman, Allah tidak biarkan hambanya untuk mencari sendiri. Lalu poin apa saja yang harus diimani? Ya silahkan kamu cari sendiri. Kita bisa bayangkan, andaikan iman itu melalui proses mencari, kira-kira gimana Pak? Kalau di sini ada 100 manusia, berarti ada 100 iman yang berbeda, karena masing-masing punya cara mencari yang berbeda. Sehingga iman tidak dicari, tapi iman dipelajari. Allah sediakan materi iman itu melalui wahyu yang Allah jelaskan. Kita mengenal ada 6 rukun iman, dan berikut rincian yang ada di bawahnya. Maka apa saja hal-hal yang harus kita imani diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran menceritakan tentang kejadian-kejadian masa silam yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Makhluk yang pertama Allah ciptakan, siapa manusia yang pertama Allah ciptakan, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana kejadian yang dialami antara manusia pertama dengan jin yang pertama yaitu iblis, dan aneka kejadian-kejadian azali yang itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Jamaah, ketika Allah menciptakan Adam, apakah sudah ada buku sejarah? Sudah ada buku sejarah belum Pak? Belum. Sehingga kita tidak punya referensi buku sejarah tentang kejadian Adam pertama, karena manusia ketika itu belum menuliskan kejadian dalam buku sejarah. Tapi dari mana kita bisa tahu ada kejadian penciptaan Adam, ada istrinya Adam, ada 2 anak Adam yang membunuh saudaranya? Kita bisa baca itu dari apa? Al-Quran. Itulah contoh materi iman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW. Ini lebih banyak lagi, sehingga dalam hadis itu didetailkan oleh Rasulullah SAW apa saja yang harus diimani. Baik, maka iman itu diperintahkan oleh Allah dan materi iman diajarkan oleh Allah, sehingga paket iman manusia diajarkan, bukan disuruh untuk mencari sendiri. Baik. Karena itulah catatan yang kedua, akidah yang benar didapatkan melalui proses belajar, bukan melalui proses merenung, berlogika, atau mencari, bukan. Tapi akidah yang benar didapatkan melalui proses belajar. Sehingga bagaimana cara orang bisa mendapatkan akidah? Kau baca Al-Quran, baca hadis, dan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, maka kau akan ngerti apa saja akidah yang benar. Karena itulah seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin, beliau pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama itu agama. Sesungguhnya belajar ilmu itu sama dengan
membangun ideologi agama. Maka perhatikanlah dari mana kalian belajar agama kalian. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya belajar ilmu agama itu sama dengan belajar ideologi. Sehingga apa yang Anda pelajari itulah yang nanti akan menjadi keyakinan. Bapak membaca A, Bapak membaca B, maka dari hasil yang Anda baca dan Anda yakin itu benar, maka itu akan jadi ideologi. Sehingga belajar ilmu agama sama dengan membangun ideologi. Kalau orang sama sekali tidak pernah belajar ilmu agama, maka di sana ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia nggak tahu apapun selain hanya urusan dunia. Sehingga dalam diri dia ngertinya cuman hidup ini ya dunia saja. Tidak ada keyakinan apapun. Orang ini kosong dari ideologi. Contohnya siapa, Pak? Orang-orang ateis yang dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dan dalam dirinya yang namanya kebenaran itu hanya yang berupa materi yang bisa diindra. Apa yang terlihat, apa yang bisa dia raba, apa yang bisa dia dengar, itulah kebenaran. Selain yang tidak bisa diindra, bagi dia itu bukan kebenaran. Ini orang ateis. Dia kosong dari ideologi. Maka dia taunya hanya urusan dunia saja. Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang semacam ini dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti man aghfalna an dzikrina, orang yang kami simpangkan, orang yang kami lupakan dia dari an dzikrina, dari peringatan kami. Sehingga dia sama sekali tidak punya perhatian terhadap masalah agama. Gak ngerti tentang iman, tidak ngerti tentang apa saja yang harus diyakini. Bahkan menyentuh masalah agama dia gak mau. Wattaba'a hawa, sehingga kehidupan dia hanya mengikuti hawa nafsu. Maka bagi dia hidup ini ya apa yang menurut dia menyenangkan bagi dirinya, apa yang menurut dia bisa dinikmati secara fisik. Dia tidak pernah merasakan adanya kelezatan iman, tidak pernah merasakan bahwa manusia itu harus punya ideologi, enggak merasakan itu. Wa kana amruhu furuta, dan orang ini urusannya adalah kebinasaan. Karena kita tahu yang namanya dunia, jemaah, sangat sebentar. Baik. Dan banyak kita jumpai orang-orang yang hidupnya hanya hedonis. Dalam pikiran dia hanya dunia dan dunia. Orang seperti ini kosong spiritual. Kosong spiritual. Kemungkinan yang kedua, apabila orang tidak belajar iman dengan benar, maka yang menjadi keyakinannya adalah berdasarkan keyakinan lingkungannya. Sehingga dia meyakini A, meyakini B, meyakini C sesuai dengan apa yang tersebar di masyarakatnya. Sehingga keyakinannya berdasarkan budaya yang ada di masyarakat. Dia punya keyakinan A, ya budayanya seperti itu. Dia punya keyakinan B karena budaya masyarakat seperti itu. Akidahnya dikendalikan oleh budaya. Maka terisi dengan klenik, terisi dengan khurafat, terisi dengan tahayul. Apa yang menjadi keyakinan budaya di masyarakat, itu yang ada dalam hatinya. Dan orang yang kedua ini bisa jadi lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Makanya orang yang kedua ini, ketika mereka diajak untuk beriman dengan iman yang benar, gak mau. Karena ibarat gelas yang sudah terisi dengan kotoran, ketika mau diisi dengan air yang bening, menolak, tumpah air bening itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran di beberapa ayat, musuhnya para nabi menolak wahyu karena alasan mengikuti nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah,
apabila disampaikan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka jawab, kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Maka mereka lebih menghormati ajaran leluhur yang tidak ada sumbernya, dan itu menyebabkan mereka menolak ajaran para nabi yang isinya kebenaran. Karena gelas ketika sudah terisi dengan kotoran akan sulit untuk diisi dengan kebenaran. Demikianlah nasib orang yang dia tidak mau belajar agama dari sumber yang benar, maka dia akan mengisi keyakinannya dengan budaya yang ada di masyarakat, sehingga budaya jadi agama bagi dia. Baik, catatan yang ketiga, betul ketiga ya. Baik, kita diajarkan untuk bersikap qanaah. Kita diajarkan untuk bersikap qanaah. Qanaah itu apa, Pak? Ya, menerima apa yang sudah diberikan. Dan qanaah tidak hanya dalam urusan dunia. Maka kalau kita sering membahas masalah qanaah, jadilah orang yang qanaah, namun dalam pikiran kita hanya masalah urusan dunia, ini kurang lengkap. Termasuk bagian dari qanaah adalah qanaah dalam masalah beragama. Qanaah dalam masalah beragama gimana, Pak? Kita cukupkan dengan apa yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak tambah-tambahi, tidak mencari apa yang tidak pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini qanaah yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan qanaah dalam urusan dunia. Sehingga jadilah hamba Allah ketika beragama yang qanaah. Cukupkan dirimu dengan apa yang dikasihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan cari yang lain. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah Allah turunkan dari Rabb kalian kepada kalian, dan jangan kau mengikuti apa yang diturunkan oleh selain Allah. Jangan mengikuti apa yang diajarkan oleh selain Allah. Allah memberikan prinsip semacam ini dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diberikan oleh Rasul ambil, yang tidak diberikan oleh Rasul jangan kau ambil. Sehingga kalau kita sepakat agar kita menjadi orang yang qanaah dalam urusan dunia, jadilah orang yang nerimo ing pandum, apa yang dikasih diterima dengan baik, puas dengan apa yang dikasihkan dalam urusan dunia. Maka kita juga harus qanaah dalam urusan agama. Sebab agama itu diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat beliau, dan kita diperintahkan untuk mempelajari. Cukupkan dengan itu saja, jangan cari yang lain. Karena itu jamaah, saya mau tanya, kita dalam belajar agama perlu nggak membuka kitab Taurat? Perlu nggak buka kitab Taurat, Pak? Tidak. Kenapa? Karena panduan Quran sudah cukup. Sehingga perlu nggak kita melakukan seperti ini? Kamu biar lebih lengkap kajianmu dalam masalah agama, lakukan perbandingan agama. Sehingga nanti kalau ada ikhtilaf antara ajaran kamu dengan ajaran para nabi sebelumnya, terus kamu lakukan tarjih. Masya Allah. Perlu seperti itu, Pak? Ya? Nggak perlu. Apakah kita perlu ketika mau mempelajari agama Allah dengan benar, terus kita membuka Injil sebagai pelengkap? Mungkin dalam Al-Quran nggak ada di Injil, maka kau perlu pelajari Injil. Perlu? Apakah perlu kita mencari-cari Suhuf Ibrahim? Suhuf Ibrahim ada nggak?
Suhuf Ibrahim itu ada nggak? Ada? Ada ya? Apa dalilnya? Hah? Inna dzalika la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Lupa, di Quran kan disebutkan suhuf Ibrahim, Pak. Berarti kita perlu tahu isi suhuf Ibrahim itu kayak apa. Kita perlu pelajari suhuf-suhufnya Ibrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Itu salah satu isi dari suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Apakah mereka belum pernah mendapatkan penjelasan tentang isi suhufnya Musa dan suhuf Ibrahim yang telah memenuhi perjanjian? Apa isinya? Alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani ma illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Itu salah satu ya isi dari suhuf Musa dan Ibrahim. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak nanggung dosa orang lain. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Dan orang tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan apa yang dia usahakan akan dia lihat besok di hari kiamat. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian dia akan diberi balasan dengan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Anda tidak perlu nyari suhuf Ibrahim, Al-Quran sudah menceritakan isinya. Tapi sebagian ya. Baik, yang lain apa Pak? Wallahu alam. Dan kita tidak diperintahkan untuk mempelajari itu secara total. Sebab apa yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad SAW sudah lengkap. Cukupkan dirimu dengan itu. Oleh karena itu, kita tidak perlu nyari akidah berdasarkan logika. Kita tidak perlu nyari agama dari sumber yang lain, karena dua yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi SAW sudah mencukupi. Dan jadikan itu sebagai sumber agama. Jadilah hamba yang qanaah dengannya. Karena itu kalau ada istilah, kamu kalau pengen kajian agama lebih lengkap, maka perlu mencari kitab-kitab kuno, kitab-kitab masa silam, Injil pertama. Gak perlu seperti itu. Sehingga kita tidak diperintahkan untuk melakukan penelitian untuk nyari Injil pertama. Kalaupun Injil pertama ditemukan, gak perlu dipelajari, karena kita tidak diperintahkan untuk mempelajari kitab sebelumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membawa apa? Taurat. Lalu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayyan, tsumma taba'tumuhu wa taraktumuni ladalaltum." Andaikan Musa itu hidup, andaikan Musa masih hidup, lalu kau ngikuti Musa, kemudian kalian tinggalkan aku, kalian tersesat. Padahal Nabi Musanya masih hidup. Ngikuti Nabi, meninggalkan Nabi Muhammad SAW, tersesat. Karena setelah Nabi Muhammad SAW tidak boleh ada siapapun yang mengikuti selain mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang keempat, sebagai konsekuensi dari qanaah tadi, maka Anda jangan kepo untuk hal gaib yang tidak disebutkan dalam dalil. Jangan kepo untuk hal gaib yang tidak disebutkan dalam dalil. Kepo dalam hal gaib yang tidak disebutkan dalam dalil ini dibenci oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam riwayat Ibrahim Al-Harbi bahwa Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang perihal gaib
yang tidak ada keterangannya dalam dalil. Lalu beliau mengatakan, man ahala ala ghaibin lam yunsif minhu wa ma alqa hadza illa syaitan. Barang siapa yang menekuni masalah gaib yang tidak ada dalilnya, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang bijak. Dan kata beliau, semacam ini dibisikkan oleh setan. Kadang ada sebagian orang, keterangan dalam Al-Quran itu sifatnya global, tapi dicari-cari. Misalnya Ashabul Kahfi itu namanya siapa saja sih Pak? Dia cari-cari. Oh, Ashabul Kahfi itu namanya ini, namanya ini, namanya. Dalam Al-Quran ada nggak Pak nama Ashabul Kahfi? Ada? Nggak ada. Bahkan Allah Ta'ala mencela orang yang mencari tahu jumlah Ashabul Kahfi. Peristiwa itu benar adanya, ada manusia yang bersembunyi di dalam gua, tapi berapa jumlahnya wallahu a'lam. Ada yang mengatakan salasatun rabi'uhum kalbuhum, Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan khamsatun sadisuhum kalbuhum, ada yang mengatakan 5, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, dia hanya menebak-nebak hal yang gaib. Allah sebut dengan sebutan apa? Rajman bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib. Ini tindakan yang terpuji atau tercela? Maka Allah sebut rajman bil ghaib, cuma nebak-nebak hal yang gaib. Ada yang mengatakan sabiuhum, ada yang mengatakan sadis, yang ke-7 anjingnya. Sabiuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 6, yang ke-7, atau ada yang mengatakan 7, yang ke-8 anjingnya. Sehingga ada banyak pendapat tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi. Lalu Allah sarankan di bagian akhir ayat, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan memperdebatkan tentang mereka kecuali hanya di permukaan saja. Artinya jangan sampai masuk ke dalam batin. Saya termasuk sangat tidak suka pembahasan tentang flat earth, bumi itu datar ataukah bulat. Ngapain bahas itu? Apa manfaatnya? Ya, debat bumi itu datar atau bulat. Manfaatnya apa sih? Sekarang misalnya ya, anggaplah terjadi khilaf. Sudahlah, jadikan khilaf di permukaan saja, jangan terlalu dalam sampai jadi seminar. Padahal masih banyak hal iman-iman yang lain yang perlu kita pelajari, yang tidak perlu kita mendetailkan bagian yang tidak perlu. Begitu ya. Contoh yang lain ya, banyak orang mempertanyakan misalnya malaikat Harut dan Marut itu kayak gimana sih Pak ceritanya Pak? Ya, dalam Al-Quran cuma Allah ceritakan, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah aku turunkan kepada 2 malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan mereka tidak mengajarkan kepada siapapun kecuali mereka sudah menyampaikan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah, maka jangan sampai kau kufur. Dan ada banyak versi penjelasan ulama tentang Harut Marut. Mencari tahu tentang itu dengan detail bisa jadi terjerumus dalam tadi ya, menebak-nebak hal yang gaib. Ikuti saja informasi yang ada dalam Quran, dan kalau ada dalam hadis silahkan diambil detailnya, wallahu alam. Karena kita tidak dianjurkan untuk kepo dalam masalah gaib. Baik, Anda pahami beberapa prinsip ini, insya Allah dalam berakidah akan terasa sangat nyaman, akan serasa sangat nyaman, sehingga betul-betul akidah itu yakin dalam hati kita dan tidak menjadi beban berat. Ada banyak orang misalnya memperbincangkan di mana sih tembok Ya'juj Ma'juj. Nek ketemu Arab ngopo Pak? Kalau kita ketemu tembok Ya'juj dan Ma'juj mau diapain? Ya kita bom bareng-bareng Pak, biar nanti nggak keluar. Nggak mungkin.
Ya, kita musnahkan dulu mereka sebelum keluar. Mungkin nggak? Ya, nggak mungkin. Karena pasti dia akan keluar. Baik. Selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan masalah iman kepada malaikat. Mungkin nggak banyak jamaah, karena sifatnya hanya pengantar, dan nanti Anda bisa lengkapi dengan membaca beberapa buku yang sudah ditulis oleh para ulama. Di antaranya Syarah Rukun Iman, buku yang kalau nggak salah terakhir ya, yang terbit dari Ustadz Yazid rahimahullah. Ada yang punya? 3 jilid itu, Syarah Rukun Iman. Itu ada penjelasan iman kepada malaikat, penjelasannya apa saja. Mungkin Anda bisa lengkapi dengan membaca buku itu. Baik. Tentang malaikat. Malaikat itu bentuk jamak. Mufradnya malakun. Mufradnya malakun. Jamaknya malaikatun. Maka satu malaikat dalam bahasa Arab disebut dengan malakun. Kalau banyak malaikat, malaikatun. Ya. Dan ulama ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal usul makna bahasa dari kata malakun. Yang paling kuat dalam hal ini adalah kata malakun itu berasal dari kata ulukah. Ulukah, hamzah, lam, wawu, kaf, tak marbuto. Ulukah, yang artinya risalah, utusan. Sehingga kenapa disebut malaikat dari kata ulukah yang artinya apa tadi? Utusan. Maka mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka disebut malaikat karena mereka adalah para utusan Allah, dengan aneka fisik yang beragam. Ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah menciptakan malaikat dan memiliki sayap, ada yang 2, ada 3, dan ada 4. Sayap 3 itu gimana Pak? Sayap kok 3? Wallahu a'lam, Quran menyampaikan seperti itu. Kenapa kita harus bingung? Imani saja, dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan makhluk meskipun logika tidak bisa. Mungkin logika tidak bisa nyambung. Sayap kanan, sayap kiri, sayap tengah itu gimana nanti? Ya wallahu a'lam. Anda tidak perlu untuk bingung bagaimana Allah menciptakan malaikat yang punya sayap 3. Jibril punya berapa? 600 sayap. Gimana Pak 600 sayap itu Pak? Satu sayap satel ufuk, kalau dibentangkan gelap bumi ini, nutupi ufuk. Matahari terbit Pak, sayapnya Jibril dibentangkan gelap bumi ini, karena satu sayap menutupi ufuk. Baik. Selanjutnya mengenai asal penciptaan malaikat. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah menceritakan asal 3 makhluk. Khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijin min nar. Sementara jin diciptakan dari marijin min nar. Marijnya api. Marij itu ada yang mengatakan lisanun nar, lidahnya api. Bapak kalau lihat api itu naiknya kemana Pak? Ke atas. Bulat-bulat, tahu bulat-bulat? Api yang bulat-bulat, ujungnya itu kan kadang lepas Pak ya. Ujung api itu kadang lepas. Jadi dia naik ke atas, tiba-tiba ada api yang terputus dengan bawahnya. Itulah yang disebut dengan marijun minar. Lidahnya api, ujungnya api itu Allah jadikan sebagai materi untuk menciptakan jin. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah diceritakan kepada kalian, yaitu diciptakan dari apa? Min turabin. Diciptakan dari turab. Turab itu
tanah yang kalau kena air bisa becek, itu namanya turab. Ada tanah yang kalau kena air nggak becek, contohnya apa? Pasir. Nah, pasir itu namanya rimal. Kalau tanah yang kena air becek, seperti tanah yang kita pakai untuk nanam pohon itu ya, itu kalau kena air becek, sehingga bisa jadi tanah liat, bisa jadi tin, itu namanya turab. Dan yang diciptakan oleh Allah dari turab hanya Adam. Sementara anak keturunannya diciptakan dari air mani. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan Allah jadikan keturunannya dari sulalah min ma'in mahin, dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Baik, Adam diciptakan dari turab, sementara keturunannya diciptakan dari mani. Selanjutnya, maka dalam hadis ini kita mendapatkan informasi yang itu kita yakini, hadisnya sahih riwayat Muslim, bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Cahaya seperti apa? Ada sebagian yang menjelaskan, riwayat dari Ikrimah dan beliau ulama tabi'in, bahwa malaikat diciptakan min nuril izzah, dari cahaya kehormatan, dari cahaya al-izzah. Namun karena ini bukan sabda Nabi SAW dan ini perkara gaib, kita tidak bisa memastikan apakah keterangan Ikrimah itu benar ataukah tidak. Sebab ini perkataan tabi'in dan ada kemungkinan itu bersumber dari Israiliyat, berita Bani Israel. Baik, kembali kepada kaidah tadi, cukupkan saja dengan dalil yang ada, tidak perlu mencari-cari tahu detailnya, karena kepo dalam urusan gaib itu tidak dianjurkan. Selanjutnya, kapan malaikat itu diciptakan? Keterangan yang ada dalam Al-Quran, mereka sudah ada sebelum Adam. Dari mana kita bisa tahu itu? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mau menciptakan manusia, Allah menyampaikan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Sehingga dari dialog ini menunjukkan bahwasanya para malaikat sudah tercipta sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Demikian pula mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Adam. Ketika Adam telah disempurnakan oleh Allah dan diajari oleh Allah ilmu, maka dari situlah kita bisa tahu mereka ada sebelum Adam. Nah, lalu kapan Pak adanya mereka ini? Wallahu a'lam. Yang jelas mereka sudah ada sebelum manusia. Tapi apakah kemudian mereka ini ada jauh sebelum langit dan bumi atau bagaimana, kita tidak tahu. Seperti itu karena tidak ada keterangannya. Selanjutnya, fisiknya malaikat. Fisiknya malaikat fisik yang besar, dan Nabi SAW menggambarkan bagaimana besarnya fisik malaikat dalam banyak dalil. Di antaranya disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Jibril. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam rupa aslinya. Masya Allah ya. Melihat Jibril dalam rupa asli. Itu kalau manusia biasa mungkin pingsan. Kadang kita kalau dapat penjelasannya, Nabi SAW berada di Gua Hira sendirian malam hari,
tiba-tiba ada makhluk yang menutupi mulut gua. Gua Hira pernah lihat Pak fotonya? Itu kan satu pintu, satunya cuman fajwah ya, cuman lorong kecil yang nggak bisa dilewati orang. Sementara pintu yang bisa dimasuki hanya dari satu arah, tertutup oleh makhluk ini, sehingga Rasulullah SAW nggak bisa bergerak. Lalu didekap dari belakang beliau, didekap dari belakang beliau, yang sebelumnya nggak kenal sama sekali, nggak tahu itu makhluk apa. Tiba-tiba di malam hari sendirian, beliau didekap dari belakang beliau, kemudian dikatakan Iqra, bacalah. Mungkin kita pingsan. Coba bayangin ya, sendirian di dalam kamar, tiba-tiba ada yang mendekap dari belakang. Kira-kira gimana Pak? Hah? Mau teriak nggak bisa ya? Mau teriak bisa nggak? Saya mau teriak tapi nggak keluar suara ya Mas. Kenapa? Saking ketakutannya, sehingga mungkin kita akan cuma tegang terus pingsan. Tapi Rasulullah SAW mentalnya sudah disiapkan oleh Allah, dan itu hanya dimiliki oleh para nabi. Baik. Kata Rasulullah SAW, lahu situmi'ati junahin. Jibril punya 600 sayap. Kullu junahin minha qad saddal ufuq. Satu sayap bisa menutupi ufuk, sehingga andaikan matahari terbit, satu sayap Jibril dibentangkan, gelap gulita, nggak terlihat cahayanya karena bisa menutupi ufuk. Yaskutu min junahihi at-tahawil ay al-asya' al-mukhtalifah al-alwan min dur wal yawaqid. Dan dari sayapnya Jibril itu berguguran permata-permata dengan aneka warna. Ada permata, ada berlian, ada ini dengan aneka warna yang berbeda. At-tahawil, turun dari, berguguran dari sayapnya Jibril aneka permata-permata yang beraneka warna. Ada seperti zamrud, ada seperti permata, ada seperti yakut, dan aneka permata yang beraneka dengan aneka warna. Dan hadisnya dinyatakan jayyid oleh Ibnu Katsir, artinya statusnya hasan. Demikian pula yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang malaikat pemikul arsy. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Udzinali an uhadditsa an ahadi hamalatil arsy." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang sifat salah satu malaikat pemikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin fawqahum tsamaniyah. Pada hari kiamat arsy-Nya Allah dipikul oleh berapa? 8 malaikat. Pada hari kiamat arsy-Nya Allah dipikul oleh 8 malaikat. Nabi SAW bercerita salah satu dari malaikat pemikul arsy, ma baina syahmati udhunihi wa atikihi masiratu sab'imi'ati amin. Jarak antara ini Pak, syahmatul udhun, yang biasa dipakai anting. Ini apa namanya ini? Bagian telinga yang biasa dikasih anting. Apa namanya ini? Hah? Apa? Ini daun telinga yang gede ini daun telinga. Kalau yang ini apa namanya? Sebagai tempat anting gitu aja. Jarak antara tempat antingnya, jarak antara bawah telinga sampai pundaknya perjalanan 700 tahun. Ini jarak ini ya. Antara pundak sampai telinga itu perjalanan 700 tahun. Kayak apa itu Pak? Perjalanan 700 tahun. Mekah Madinah itu sepekan, Madinah Syam sebulan. 700 tahun. Kayak apa itu perjalanan? Ini perjalanan di masa Nabi SAW ya.
Gambarannya Mekah Madinah 450 kilo itu sepekan. Ini 700 tahun. Baik. Itulah ukuran malaikat pemikul arsy. Nah, kemudian para malaikat mereka punya sayap yang berbeda-beda. Ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan ada yang lebih dari itu. Allah tegaskan di surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menjadikan para malaikat rusulan sebagai rusul, sebagai utusan. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', yang punya sayap 2, 3 dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah tambahkan di antara makhluknya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ada yang lebih dari itu. Jibril berapa? 600. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gimana Pak bentuk sayapnya? Wallahu a'lam. Yang jelas mereka punya sayap. Dan Nabi SAW mengatakan para malaikat mengepakkan sayapnya ridwan li talibil ilmi bima yatlu, karena senang dengan talibul ilmi, orang yang mencari ilmu agama, maka malaikat hormat kepadanya dengan cara apa? Dia mengepakkan sayapnya. Makna malaikat mengepakkan sayapnya, yang pertama adalah dia senang dengan orang yang mencari ilmu agama, maka malaikat itu pun mengepakkan sayapnya sebagai penghormatan kepada orang yang belajar ilmu agama. Atau makna yang kedua, dia terbang di sekitar orang yang belajar ilmu agama, sehingga dia kepakkan sayapnya terbang di sekitar orang yang belajar ilmu agama. Dan itulah malaikat yang turun sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW ketika orang itu belajar, wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat. Nah, saat mereka dikelilingi oleh malaikat, maka tugas berat bagi orang yang menyampaikan. Apa yang kamu sampaikan didengar oleh makhluk yang mulia. Karena itu khotib ya, khotib Jumat ya. Nabi SAW menyampaikan ketika hari Jumat malaikat berjaga di mana? Di pintu-pintu masjid, dalam hadis riwayat Bukhari. Dah. Lalu begitu khatib naik mimbar, malaikat menutup catatan bukunya, yastami'udz dzikra, dan ikut mendengarkan Jumatan. Sebelahnya ada orang tidur ketika Jumatan. Padahal di situ ada malaikat yang hadir mendengarkan khutbah. Dan waspada bagi khatib, dia ketika berkhutbah ada malaikat yang mencatat dan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Maka kalau khatib ngomongnya ngawur, bahas masalah politik ya, habis politik terus poli apa lagi, dan aneka poli-poli yang lain ya, itu bisa berbahaya. Selanjutnya, penampilan malaikat itu indah. Malaikat itu indah, menawan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sifati Jibril dengan dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Jibril disifati Allah dengan dzu mirrah. Apa sih makna dzu mirrah? Kata Ibnu Abbas, dzu mirratin, sifat Jibril yaitu dzu mirrah, maknanya adalah dzu mandorin hasan. Penampilannya bagus, indah, cakep. Malaikat itu cakep. Sebaliknya setan itu setan itu jelek. Sehingga Allah gambarkan syajaratuz zakum ka'annahu ru'usus syayatin, seperti kepala
setan. Kalau malaikat digambarkan dengan keindahan. Baik. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau disuruh untuk berjalan di hadapan para wanita yang sudah dipegangi apa? Pisau. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ketika para wanita itu melihat Yusuf, akbarnahu, semuanya kaget. Wa qatta'na aydiyahunna, lalu mereka mutus loh Pak, bukan cuman ngiris ya, tapi sampai putus. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka memutus tangan-tangan mereka sampai putus loh itu Pak. Wa qulna hasya lillah, dan mereka mengatakan hasya lillah ma hadza basyaran, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat. Cakepnya Yusuf itu sampai disebut malaikat. Baik. Makanya kalau ada artis paling ganteng misalnya, terus ada ibu-ibu nonton ya, artis paling ganteng ditusuk jarum pentul sakit, nggak ada apa-apanya dengan Yusuf. Baru jarum pentul aja udah sakit apa? Mereka itu mutus, wa qatta'na aydiyahum, sampai mereka memutus tangannya nggak terasa. Sebab orang itu kalau sedang tidak fokus ya, karena fokus yang lain, saking kagetnya sampai tidak terasa melukai dirinya. Ada orang mengalami kecelakaan, jebret kecelakaan, dia menyelamatkan anaknya terpental, dia selamatkan, dia lari, udah sampai berhasil mengejar anaknya, dia dapat, Pak, kepala bapak berdarah. Oh iya ya. Waktu kepalanya berdarah terasa nggak dia? Enggak. Begitu dia sentuh, loh iya. Setelah itu baru sakit. Sebelumnya dia nggak terasa, karena lagi fokus yang lain. Wallahu alam. Syuruk jam berapa? Nah, sudah. Masya Allah, 5:30 sudah syuruk ya. 32. Baik. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kita tidak bahas yang lain, dan masih banyak sebenarnya ya, tentang sifat-sifat malaikat, namun ini hanya sebagian saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dibacain. Harus itu kan Ustaz ada biar ambil bukunya ya. Oh gitu, boleh. Ya nanti kalau waktunya masih cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak izin bertanya. Orang tua saya memiliki sebidang tanah, diberikan semua kepada kakak yang perempuan, dan tanah sudah disertifikatkan atas nama kakak. Yang saya tanyakan, apakah ini termasuk hibah? Tempat saudara tidak dikasih tahu dan tidak diberi tanah tersebut. Bagaimana sikap saya yang sudah mengenal sunnah ini, Ustadz? Saya minta solusinya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ganti tema aja nih. Pengantar ilmu waris. Ini pertanyaannya semuanya rata-rata kayak gitu Pak. Subhanallah. Ini kajian masalah akidah, tapi pertanyaannya melenceng dari materi. Baik. Mengenai kasus yang disampaikan ya. Ada salah satu anak yang diberi sebidang tanah oleh orang tua
sementara anak yang lain nggak dikasih, ini hukumnya bagaimana? Kita bicara hukum dulu ya. Hukumnya dolim. Siapa yang dolim? Orang tua. Ada sahabat yang bernama Bashir. Dia ngasih hibah kepada anaknya yang bernama Nu'man. Lalu mereka pun datang kepada Nabi SAW, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, aku memberikan hibah kepada anakku Nu'man. Nabi SAW tanya, apakah kamu punya anak selain Nu'man? Punya. Apakah kamu memberikan hibah sebagaimana hibah yang kau berikan kepada Nu'man? Jawab bapak ini, tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, idhab fa inni la ashhadu ala jawr. Silahkan kamu pergi saja, aku tidak mau jadi saksi untuk kedoliman. Sehingga Rasulullah SAW menyebut hibah kepada anak yang tidak adil itu zalim. Maka orang tua ngasih hibah kepada satu anak sementara anak yang lain gak dikasih, zalim. Itu termasuk zalim. Praktek tadi zalim. Baik. Selanjutnya kita berbicara masalah sikap anak. Karena ini zalim, maka dikembalikan kepada keadilan. Caranya gimana? Hibah sebidang tanah tadi harus dibagi rata kepada seluruh saudaranya. Walaupun sudah ada nama anak yang diberi hibah, Pak, walaupun, sehingga seluruh anaknya punya hak di situ. Baik. Bagaimana kalau kakak tidak ridho? Dia tetap, ya pokoknya ini punya saya, ibu ngasih ke saya. Ya, kalaupun kakak tidak ridho, ya berarti dia mendukung kezaliman dan dia mempertahankan kezaliman. Terus sikap saya gimana, Pak? Nah, di sini ada solusi untuk konflik. Kalau sekiranya Anda ingin mendapatkan itu, Anda punya hak untuk minta. Kalau nggak dikasih, Pak, ya nanti urusannya di akhirat. Nanti urusannya di akhirat. Tapi kalau Anda ngalah, dan ngalah itu tidak sama dengan kalah. Ngalah dengan kalah sama enggak? Hah? Beda ya. Kalau Anda ngalah, ya sudahlah. Daripada pisah, pecah saudara, lebih baik kehilangan sebagian. Toh itu juga bukan hasil kerja saya. Itu dari orang tua. Dunia nemu. Mau cuma nemu, udahlah, saya nggak ngambil. Apalagi Allah sudah ngasih ke saya sumber dari yang lain yang mungkin lebih banyak daripada itu. Ya sudahlah, saya ikhlaskan saja. Insya Allah Anda pahlawan keluarga. Sehingga merelakan sebagian harta dalam rangka untuk mempertahankan yang lebih istimewa, yaitu silaturahmi. Anda ngalah, nggak usah minta dan nggak nuntut dalam rangka mempertahankan apa? Silaturahmi. Insya Allah nilai pahalanya besar. Wallahu a'lam. Ya. Itu. Ya. Belum nyala, Pak. Coba benar. Ditekan yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau ingin bertanya, selama ini kita ketahui terdapat 10 malaikat yang mempunyai tugas masing-masing. Ada 2 malaikat, yaitu malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa, malaikat Ridwan penjaga surga. Apakah kedua malaikat tersebut memang ada sesuai dengan dalil atau tidak ada? Mana yang benar, Ustadz? Syukron, jazakallahu khairan. Nah, mengenai jumlah malaikat, berapa jumlah malaikat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukan Rabbmu kecuali Dia, kecuali Allah. Maka berapa, Pak, jumlah malaikat? Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seperti apa
kondisi para malaikat yang ada di langit dan di bumi. Kata beliau, at-tatis sama'u wa kana haqqan 'alaihi an ta'itta. Langit itu merintih dan memang layak langit itu untuk merintih. Kemudian beliau mengatakan, ma baina arba'ati asabi. Tidak ada ruang yang jaraknya hanya selebar 4 jari. Tidak ada ruang yang jaraknya hanya selebar 4 jari. Illa wa kana fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajid. Kecuali di sana ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang rukuk atau sedang sujud. Jadi ruangan ini penuh dengan malaikat. Tidak tersisa ruang yang luasnya hanya selebar 4 jari. Kecuali di situ berhimpit malaikat-malaikat. Ada yang sedang berdiri, ada yang sedang rukuk, ada yang sedang sujud. Dan Nabi SAW pernah diceritakan oleh Jibril tentang Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur hiyalul Ka'bah. Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah, padanannya Ka'bah. Hanya saja ada di mana? Di langit yang ke-7. Ka'bah dikunjungi oleh manusia lalu tawaf di Ka'bah. Baitul Ma'mur ada di langit yang ke-7 dan para malaikat di sana beribadah. Kata Jibril, fa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yaumin 70,000 malakin. Setiap hari dikunjungi oleh 70.000 malaikat. La ya'uduna ilaihi akhira ma alaihim. Yang sudah datang enggak balik lagi. Nah, kalau orang umroh kan per bulan bisa umroh ya. Pembimbing itu per bulan bisa umroh ya. Bolak-balik dia datang umroh. Malaikat mendatangi Baitul Ma'mur, sekali datang enggak balik lagi. Per hari berapa? 70.000. Masya Allah. Anda bisa kalikan ya, dari sejak diciptakan sampai sekarang. Per hari 70.000 yang datang. Dan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yu'ta bi jahannam. Neraka jahannam didatangkan yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Dan ketika jahannam itu didatangkan, laha sab'una alfi zimamin. Neraka jahannam itu punya tali sebanyak 70.000 tali. Jadi ibarat kapal ya. Kapal kan ada tali-talinya ya. Untuk apa fungsi tali ini? Sebagai pengekang biar tidak bablas. Maka tali-talinya ini ada berapa? 70.000. Ada 70.000. Ya. Setiap tali dipegangi 70.000 malaikat. Satu tali dipegangi 70.000 malaikat. Berarti berapa jumlahnya? 70.000 kali 70.000. Itu yang megangi jahanam ketika jahanam itu didatangkan. Sehingga dia datang dengan keras ya. Desakannya kuat, mau melahap orang-orang yang akan dibakar di dalamnya. Maka oleh Allah dipegangi oleh 70.000 tali, dikasih 70.000 tali, setiap tali dipegangi oleh 70.000 malaikat. Sehingga jahanam itu datang dengan ditarik berapa tadi? 49 nolnya berapa wallah? Anda hitung sendiri ya. Pokoknya 49 angka depannya ya. Baik. Cukup. Nah, tentang malaikat Israel ada penegasan yang disampaikan oleh sebagian ulama ahli hadis bahwa nama ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, enggak ada. Anda cari di Quran enggak ada nama Israel. Adanya? Hah? Nama dalam Al-Quran Jibril, Mikail, Israfil. Tapi Harut Marut itu ada dalam Al-Quran. Tapi Israel kita nggak nemu ya. Baik. Maka nama ini tidak ada dalam Al-Quran. Apakah ada dalam hadis? Penegasan dari sebagian ahli hadis nggak ada. Dan sumbernya dari Israiliyat. Dalam Al-Quran namanya Malakul Maut. Dalam Al-Quran Allah sebut dengan
malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Seperti di surat As-Sajdah ayat 11, Allah sebut dengan sebutan malakul maut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu yang mempunyai harta sendiri meninggal dunia, meninggalkan 1 suami, 3 anak perempuan, dan 3 saudara kandung yang meninggal. Bagaimana pembagian warisnya? 1 suami ya, ya pasti 1 suami ada mungkin. Kalau istri mungkin bisa berbilang. Sama anaknya tadi berapa Pak? Hah? 3 perempuan, 3 perempuan dan 3 saudara tapi sudah meninggal. 3 saudara, ya kalau sudah meninggal gak dihitung ya. Tinggal 3 anak perempuan. Yang lain gak ada. Gak disebutkan di sini. Nah. Suaminya dapat 1/4. Nah, terus anak perempuannya dapat 3. Jadi berapa? 2/3. Masih ada sisa nggak itu? Kalau masih ada sisa dan tidak ada ahli waris yang lain, kasihkan ke anak perempuan. Wallahu a'lam. Namanya rot, ya. Namanya rot, pengembalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ars dan Allah ada apa? Karena ars dan Allah terpisah. Apakah ini termasuk pernyataan gaib? Baik. Kita yakin Allah di atas arsy. Apa dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan bunyi ayat yang seperti ini ada di beberapa tempat. Tsumma stawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau Anda lihat dalam Al-Qur'an, kalimat tsumma stawa 'alal arsy itu ada di beberapa ayatnya. Coba saya carikan. Ada di banyak sekali ya. Di surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Di surat Yunus ayat 3, kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 2 dan yang lainnya, ada banyak. Kalimatnya tsumma stawa 'alal arsy, tsumma stawa 'alal arsy. Sementara kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa hanya ada di surat Thaha. Yang lain kalimatnya tsumma stawa 'alal arsy. Totalnya kalau nggak salah ada 6 ya. Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Al-Furqan ayat 59, kemudian As-Sajdah ayat 4, dan Al-Hadid ayat yang keempat. Ada 6 yang menyebutkan tsumma stawa 'alal arsy. Sedangkan kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ada di surat Thaha ayat yang kelima. Baik. Maka ada 7 pernyataan tentang Allah istawa 'alal arsy. Nah, bagaimana makna istawa? Itu pernah ditanyakan kepada Imam Malik. Tapi beliau marah. Kenapa? Kamu kepo masalah gaib. Dan kepo masalah gaib nggak boleh. Saat beliau ditanya, beliau terdiam. Lalu beliau menyampaikan, al-istiwa'u ma'lum. Makna istawa itu kita tahu, secara bahasa kita ngerti. Wal kaifu majhul, tapi bagaimana caranya kita tidak tahu. Kemudian wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang ini bid'ah. Jadi tanya aja nggak boleh. Karena bertanya-tanya tentang gimana nggak bisa dijangkau logika itu, jangan ditanyakan. Nggak bisa dijangkau logika itu, jangan ditanyakan. Sehingga ya kita imani saja Allah berada di atas arsy. Tentang bagaimana caranya wallahu alam. Dan terpisah dari makhluk, karena arsy itu makhluk. Nah di atasnya arsy itu ada apa? Wallahu alam. Kalau nggak ada keterangan ya jangan nyari-nyari, jangan menebak-nebak dan seterusnya. Karena Allah terpisah dari makhluk. Arsy dengan Allah lebih besar mana Pak? Hah? Arsy dengan Allah lebih besar mana? Allahu Akbar, akbaru min kulli syai'. Allah Maha besar. Nah.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika ada orang kalau mau menuntut ilmu atau ngaji tergantung teman. Kalau temannya tidak berangkat ngaji menuntut ilmu, maka ia pun tidak mau jalan menuntut ilmu. Padahal kitab sudah ada, kendaraan juga ada, tapi untuk menuntut ilmu tergantung temannya. Apakah itu termasuk godaan syaitan? Menuntut ilmu tergantung teman. Kalau temannya ngaji, temannya malas ikut malas. Apakah padahal ada kendaraan? Apakah termasuk godaan teman atau godaan setan ini? Nah, ya kita tidak sebut ini godaan setan. Semua kondisi di mana orang mengalami penurunan iman itu berasal dari setan. Cuman sebenarnya kasus seperti ini masalahnya ada di mana? Yang bersangkutan barangkali ya belum bisa maksimal memotivasi dirinya sendiri. Makanya dia butuh teman. Ya semoga jadi amal bagi temannya. Sehingga temannya harus sabar ketika dia punya teman yang seperti itu kondisinya, tolong dirawati dengan baik ya. Anda akan jadi sebab pahala tambahan dengan sebab Anda diikuti oleh orang lain, dan itu akan menambah pahala dari teman yang diikuti tadi. Begitu? Ini barangkali untuk temannya. Ada satu kasus yang pernah saya tanyakan kepada Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr waktu beliau selesai ngajar di Nabawi. Ada kejadian orang ditanya tentang rukun Islam tapi nggak bisa jawab. Sebutkan 5 rukun Islam, dia sebut cuma 2 atau 3, lainnya nggak bisa ya. Mungkin wallahu alam saking lamanya dia nggak pernah belajar agama, padahal dia muslim, dan itu di Indonesia, pertanyaannya di Indonesia. Mungkin sama seperti bapak-bapak kalau ditanya sebutkan Pancasila, sila 1 sampai sila 5 kan banyak yang lupa Pak ya. Mungkin yang diingatkan cuma sila 1 ya. Sila 4 kebalik-balik nanti kalimatnya. Baik, lalu saya tanya ke Syekh, ya Syekh, kalau ada orang ditanya tentang rukun Islam tapi nggak bisa jawab, itu kira-kira keluar dari Islam atau tidak? Beliau bilang gini, fakir fi ta'limihi wala tufakkir fi takfirihi. Pikirkan gimana caranya kau ngajari dia, jangan memikirkan status dia apakah kafir atau tidak. Maka lebih penting solusi daripada membahas status. Karena bahas status belum tentu benar, tapi solusi kita bicara penyelesaian. Maka untuk kasus seperti orang tadi, bicara solusi saja ya. Temannya tolong yang sabar, temani dia untuk rajin belajar. Semoga lama-kelamaan nanti dia bisa memotivasi dirinya sendiri setelah merasakan betapa indahnya ilmu agama dan betapa dia sangat membutuhkannya. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.